Jadi sekarang kan sudah kita bahas nih. Ada usul saran nggak Mas? Kita setelah ngobrol panjang lebar sampai suara-suara serak. Nambah serak lagi. Gimana tuh Mas usulannya? Ya, menurut saya tadi yang disampaikan Bu Dokter itu oke lah, bahwa soal sampah ini harus berangkat dari diri kita. Bagaimana perilaku hidup bersih, ya kan, intinya itu. Yang kedua, tentu juga kita perlu menjawab tuh, sampah yang numpuk di tempat pembuangan akhir tuh mau diapakan, mau dikemanakan. Makin menumpuk, makin melebar tempatnya, makin mengganggu masyarakat, ya. Maka menurut saya perlu ada sentuhan, apakah itu teknologi, apakah itu tepat guna, ya. Langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa gitu. Bagaimana volume sampah itu bisa berkurang, bagaimana masyarakat setempat juga bisa berdaya, bagaimana lingkungan menjadi lebih sehat, gitu. Nah, ini perlu solusi. Maka melalui kebijakan pemerintah harus sudah menjadi konsentrasi nih, konsentrasi. Jangan hanya berdebat misalkan di wilayah tetangga, hanya berdebat masih mencari tempat pembuangan akhir, di mana warga nolak, di daerah ini ada alternatif, warga nolak. Kita sudah ada nih tempatnya, warga masyarakat sudah nerima, tinggal bagaimana meminimalisir dampak yang terjadi. Perlu sentuhan teknologi. Mau diapakan sampah ini, ya? Mau dibuat teknologi terbarukan menjadi energi listrik, ya. Butuh investor misalkan, ya datangkan investor. Misalkan ada teknologi tepat guna lainnya misalkan, ya lakukan itu. Sehingga volume sampah berkurang, ya, dengan teknologi, dan outputnya, ya, menghasilkan sisi yang positif, menjadi energi listrik, menjadi briket, atau menjadi apa gitu, ya, sampah yang bisa produktif, gitu. Nah, ini perlu dijawab. Mas, saya kan pernah tinggal di negara tetangga gitu. Mereka itu disiplin banget. Buang sampah tuh. Saya sambil sekolah ya di sana, nah itu jadi tukang koran gitu. Ini aja pengalaman. Sambil ngoran, bagian koran, ada hari-hari sampah, buang sampah. Tapi ternyata sampah itu adalah sumber penghasilan kita. Kenapa? Bisa kita ambil, kita jual ke thrift store, gitu. Ternyata ada. Nah, sebenarnya kalau itu digalakkan, itu bisa loh membantu. Karena pembuangan sampah tuh oleh rumah tuh sudah dibedakan sampahnya. Yang ini sampah organik, yang ini sampah yang harus didaur ulang, yang ini sampah apa. Itu dari rumah tuh ada kewajiban di setiap rumah. Sudah dipisah. Padahal kita di sini sudah bagus, Mas. Saya sudah bantu misalnya. Ini botol aqua simpan semua ya, nanti ada pemulung. Nih dikasih kan gitu. Padahal oleh dia bisa jadi penghasilan. Nah, oleh kami dibantu. Itu tuh sumber dana. Nah, itu boleh dikasihkan, boleh juga masyarakat itu mendapatkan income dari situ. Jadi menurut saya bank sampah itu sangat penting, dan mindset masyarakat pun sangat penting. Gitu, utama itu. Karena pasar di Cirebon berapa sih? Gitu. Produknya berapa tonnya tuh dari berapa titik. Sementara kecil-kecil dari penduduk. Gitu. Jadi yang paling besar yang kontribusi sampah adalah rumah. Jadi mungkin harus gimana nih caranya merubah mindset? Tentu satu dengan kebijakan, dan kebijakannya itu dilaksanakan sampai ke tingkat paling bawah, yaitu RW RT. Gitu, barangkali itu usulan saya saja. Tapi dinas ini yang paling penting mah, karena kalau siapa yang bertanggung jawab? Mas saya langsung pemerintah kan gitu. Sampai kapan? Mau diapain? Gitu beliau mah. Saya sih masih senyum-senyum aja. Beliau masih kapan? Itu undang-undang bunyinya begitu, Bu.
Jadi memang betul-betul bahwa kita harus menyelesaikan persoalan ini, gitu Mas. Ya, ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini betul-betul didengar dan menjadi upaya untuk melakukan perbaikan, ya, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sampah. Nah, itu baru keren tuh. Keren banget. Saya akan apresiasi langsung sama wali kotanya kalau bisa menaikkan PAD dari sampah. Bukan pungutan dari rumah kemudian lewat petugas, bukan itu. Iya. Tapi ada solusi, ada upaya untuk menekan sampah, untuk meminimalisir dampak sampah, ya, dan menciptakan kota yang sehat. Indikator kota yang sehat itu ya sampah bisa selesai gitu, tertanggulangi. Ya, Cina, ya saya sempat berkunjung ke sana, itu nggak ada tuh sampah di pojok-pojok. Bahkan di nelayan, di kawasan nelayan itu kinclong bersih banget ya. Hilir mudik setiap berapa jam itu pengangkut sampah ada terus. Jadi nggak ada tuh yang bercecer. Nah, kita pada persoalan armada pengangkut dari TPS ke TPA aja, dinas sudah merasa pusing gitu. Berapa BBM yang harus dikeluarkan, berapa kos untuk perbaikan armada dan lain sebagainya. Itu aja masih dipusingkan. Bagaimana berpikir yang lebih besar gitu tentang ide, tentang gagasan menciptakan kota yang lebih bersih gitu. Lebih galak. Maka menurut saya komentarnya keras. Ya, maka menurut saya yang perintilan-perintilan tadi tuh, operasional, supir, armada dan lain, selesailah. Itu udah bukan jadi persoalan lagi. Ide besar bagaimana menciptakan sampah itu punya nilai. Bagaimana menaikkan pendapatan asli daerah itu dari sampah. Bukan memungut dari masyarakat. Iya kan, kalau bayar PDAM, bayar air itu kan ada air kotor. Ada untuk biaya air kotornya, kan? Biaya air kotor sama biaya sampah. Tapi kemana tuh duitnya? Aduh. Bukan dari situ menaikkan PAD itu, tapi ide brilian menciptakan sampah menjadi sesuatu yang punya nilai gitu. Kesehatannya terjaga, lingkungannya terjaga, investasi dan keuntungan bagi pemerintah daerah juga terjaga. Mudah-mudahan nih, karena sekarang sudah dilantik ya tanggal 20 Februari kemarin pemerintah yang baru, pimpinan kita yang baru. Mudah-mudahan aware. Jadi janganlah jadi kendala seperti yang tadi Mas saya bilang, operasional, pemeliharaan, tenaga kerja, baju gantinya kan gitu, alat sampahnya. Perintilan itu kecil. Nah, bagaimana caranya si DLH ini atau dinas ini bisa mandiri? Itu aset itu. Sampah itu jangan dianggap jadi sebagai sampah, tapi menjadi aset. Diputar balikan menjadi aset sehingga mereka bisa hidup sendiri untuk operasional, bahkan memberikan sumbangan sebagai penghasilan asli daerah. Aduh, saya mau panjang lebar tapi suara serak. Tapi itu menarik banget usulan-usulan Mas Hairudin. Gitu. Mas, karena waktu sudah berbatas, kita harus akhiri perbincangan kita. Mudah-mudahan bisa menggelitik para pemangku kebijakan untuk memperbaiki diri dari hasil obrolan kita. Tapi saya tidak bisa closing. Mas Hairudin aja deh yang closing. Saya udah serak. Mas saya silakan. Ya, mumpung berisiknya belum terlalu berisik, mumpung masyarakat masih bisa diajak kerjasama, masyarakat masih punya rasa sabar yang tinggi. Ya, coba kalau masyarakat udah nggak sabar, kalau masyarakat sudah marah, repot nanti. Yang jadi pemerintah repot, maka nggak usah nunggu masyarakat marah, nggak usah nunggu masyarakat meluapkan emosinya, kesabarannya hilang. Maka antisipasilah jauh-jauh hari, konsentrasi terhadap program, peningkatan, penyadaran, dan juga upaya-upaya untuk apa? Untuk menjadikan sampah itu punya benefit, sampah itu punya value, secara kualitas, solusi, dan juga secara kuantitas. Apa kuantitasnya? Pendapatan asli daerah dong.
Iya kan? Kalau ada teknologi yang menjadikan sampah menjadi emas misalkan, kan boleh-boleh aja kan? Berharap. Apa? Ibaratnya ya. Jadi menurut saya maka manfaatkanlah di awal-awal ini untuk mencari apa sih keinginan masyarakat. Keinginan masyarakat tuh lingkungannya sehat, hidupnya sehat, bersih, berdaya guna ya. Dan wilayah Argasunya, Arjamukti itu menjadi konsentrasi prioritas. Ya, khususnya masyarakat yang terdampak sampah. Ya sekarang sih mereka masih bisa minum air dari sumur, Bu. Ya, PDAM di sana masih bisa memberikan bantuan. Ya, PDAM belum terinstalasi secara menyeluruh di sana. Masyarakat masih sebagian minum dari hasil kiriman tangki air. Sebagian dari air sumur, masih bersih. Ya kan? Tapi kalau pencemaran terus-terusan terjadi akibat volume sampah yang tidak bisa diredam, maka pencemaran sudah menyentuh pada aspek kebutuhan vital masyarakat, yaitu air. Sok, jangan sampai ribut dulu, segera tangani. Siap. Gitu, Bu. Sekalian closing, Mas. Aduh, udah nggak kuat. Ya. Closing. Visi misi untuk menjadikan Kota Cirebon sebagai kota yang sehat, kota yang berdaya, kota yang punya magnet ya. Saya kira itu sudah tercover semua. Tinggal bagaimana realisasinya. Sampah menjadi tanggung jawab pemerintah. Saya katakan, saya langsung aja memang pemerintah itu amanat undang-undangnya begitu. Menciptakan lingkungan sehat itu pemerintah. Masyarakat hanya support. Masyarakat hanya support lewat perilaku sehat, lewat perilaku bersih ya. Masyarakat hanya support menciptakan lingkungan wilayahnya agar bersih, tertib, aman, nyaman gitu kan. Maka selebihnya ayo pemerintah yang punya kebijakan, pemerintah yang punya daya untuk melakukan perbaikan kota ini ke arah yang lebih maju, lebih sehat, lebih bersih. Fisiknya sehat, fisiknya bersih, pikirannya sehat, pikirannya bersih. Insya Allah maju Cirebon, Bu. Nggak ada korupsi. Ya kan? Jangan di closing dengan korupsi. Ya sampah aja jangan sampai dikorupsi. Gitu. Siap. Kan yang terjadi kemarin begitu. Mereka yang ngurusin lingkungan, ngurusin sampah sampai terjadi korupsi. Nah, saya kira nggak boleh terjadi lagi. Siap. Masa sampah dikorupsi. Baiklah pemirsa, panjang ceritanya tentang sampah ini. Kita harus sudahi pembicaraan menarik ini. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa sampai 1 Syawal 1446. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dalam menjalani ibadah puasa ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.